Salam damai dan sejahtera adalah kebijakan politik luar negeri pemerintah Indonesia untuk mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Alasannya, itu adalah bagian dari amanat konstitusi yang menentang segala bentuk penjajahan di muka bumi. Tapi benarkah ada penjajahan bangsa Palestina? Jika kita mau melihat duduk perkaranya berdasarkan fakta sejarah, sesungguhnya tidak ada yang namanya bangsa Palestina, dan otomatis juga tidak ada penjajahan terhadap bangsa Palestina. Yang ada adalah upaya politik dan kekerasan yang kotor dan bodoh untuk menolak keberadaan negara Israel. Saya sebut kotor karena akarnya adalah niat jahat, dan bodoh karena sudah pasti tidak akan menang. Isu bangsa Palestina tidak lebih hanyalah rekayasa yang dimunculkan untuk menentang keberadaan negara Israel. Dan sayangnya, negeri kita ikut-ikutan terjebak di dalamnya demi solidaritas konyol. Itulah kira-kira garis besarnya. Pada video kali ini saya akan membahas masalah konflik Palestina dan dampaknya terhadap NKRI atas sikap dukungannya terhadap Palestina. Pada bagian pertama saya akan membahas secara ringkas akar masalah konflik Israel dan Palestina. Dan pada bagian yang kedua saya akan membahas dampak buruk dukungan tersebut bagi kesatuan NKRI. Kita sering mendengar bahwa konflik di Timur Tengah adalah karena perjuangan bangsa Palestina untuk merdeka dari pendudukan Israel. Sayangnya ini cuma hoaks. Bangsa Palestina itu sesungguhnya tidak ada saat Israel menyatakan kemerdekaannya. Mereka yang menyebut dirinya orang-orang Palestina tidak lebih adalah orang-orang yang bermukim di wilayah yang disebut dengan Palestina. Mayoritas mereka adalah keturunan Arab, tapi ada juga keturunan Yahudi dan etnis-etnis lain. Selama 2000 tahun sejak bangsa Israel meninggalkan tanah tersebut, entah mengapa, tidak pernah terbentuk sebuah bangsa Palestina yang memiliki identitas budaya dan kebangsaan sendiri. Sebagai kekuatan politik dan militer pun juga tidak pernah ada. Faktanya, tidak pernah ada yang namanya raja atau pemimpin bangsa Palestina sampai dengan pertengahan abad 20. Bahkan sampai hari ini, tidak ada yang namanya bahasa Palestina. Tepat apa yang dikatakan oleh Golda Meir, Perdana Menteri Israel. Tidak ada yang namanya bangsa Palestina. Bukannya kita datang lalu mencampakkan mereka keluar dan merebut negara mereka. Mereka tidak ada. Hal yang sama diungkapkan juga oleh Hafez al-Assad, Presiden Syria, dalam pesannya kepada Yasir Arafat. Jangan melupakan satu hal ini. Tidak ada yang namanya bangsa Palestina. Palestina adalah bagian tak terpisahkan dari Syria. Intinya, Palestina sebagai sebuah bangsa yang memiliki identitas sejarah, budaya, ras, bahasa, atau kekuatan politik tersendiri sama sekali tidak pernah ada sebelum pertengahan abad 20. Itu cuma hoaks yang disuarakan oleh orang-orang yang tidak paham sejarahnya. Ini contohnya. Yasir Arafat pernah mengatakan bahwa bangsa Palestina adalah orang-orang Kanaan yang tinggal di tanah tersebut jauh sebelum bangsa Yahudi. Ini tentu saja tidak benar, karena bangsa Kanaan sudah punah. Ada lagi yang mengatakan mereka adalah bangsa Filistin yang disebut dalam Alkitab. Itu pun juga tidak benar, karena bangsa Filistin tidak lain adalah kaum pendatang Yunani yang menginvasi daerah tersebut sekitar 1000 tahun sebelum kedatangan Yesus, dan mereka juga sudah punah. Yang paling konyol, ada orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah bangsa Palestina. Sama sekali bukan. Yesus jelas orang Yahudi dan di zaman itu tidak ada yang namanya orang Palestina. Jadi dari mana nama Palestina berasal? Istilah ini diberikan pertama kali tahun 154 Masehi kepada wilayah Yudea oleh Kaisar Romawi bernama Hadrian yang menguasai wilayah tersebut. Pada masa itu, Kaisar Hadrian yang dipusingkan oleh pemberontakan orang-orang Yahudi membasmi dan mengusir mereka keluar dari wilayah Yudea. Untuk mencegah orang-orang Yahudi datang kembali karena alasan keterikatan mereka terhadap tanah tersebut, wilayah Yudea diberi nama baru dengan mengambil nama bangsa Filistin yang pernah menjadi musuh orang-orang Yahudi. Tanah tersebut selanjutnya diberi nama Syria Palestina. Itulah asal mula penamaan wilayah tersebut menjadi Palestina. Walaupun sebagian besar orang Yahudi sudah diusir dari wilayah tersebut, tetap ada kelompok-kelompok kecil Yahudi yang tinggal di sana berbaur dengan bangsa-bangsa lain, seperti bangsa Yunani, Mesir, Arab, Persia, dan lain-lain.
Selanjutnya, wilayah tersebut menjadi tempat tinggal bagi banyak bangsa dan berkali-kali berganti penguasa. Tapi tidak ada satupun yang pernah mengklaim wilayah tersebut sebagai tanah air mereka. Jadi, satu-satunya bangsa yang pernah mengklaim wilayah tersebut sebagai tanah air mereka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya dan bangsa itu masih ada hingga hari ini hanyalah bangsa Yahudi. Itu fakta sejarah. Sepertinya sudah menjadi kehendak Tuhan bahwa tidak ada satupun bangsa yang mengklaim wilayah tersebut sebagai tanah air kecuali bangsa Israel. Adalah Theodor Herzl yang pada tahun 1897 mengemukakan ide tentang adanya negara Yahudi. Gagasan ini kemudian mulai membuat banyak orang Yahudi yang tertarik kembali ke tanah Palestina, tempat nenek moyang mereka berasal. Setelah Perang Dunia Pertama, wilayah tersebut ada dalam kekuasaan Inggris yang merebutnya dari kekhalifahan Ottoman Turki. Sementara itu, imigran Yahudi mulai bertambah banyak datang ke wilayah Palestina. Kedatangan imigran Yahudi ini tentu menimbulkan pergesekan sosial dengan orang Arab yang menjadi mayoritas pada waktu itu. Akhirnya pada tahun 1936, muncullah pemberontakan orang-orang Arab melawan pendudukan Inggris dan sekaligus juga orang-orang Yahudi. Untuk mengatasi pemberontakan tersebut, kemudian Lord William Peel membentuk komisi yang menawarkan kemerdekaan pada dua pihak yang bertikai. Orang Arab akan menguasai 80% wilayah, dan sisanya diberikan kepada Yahudi. Meskipun pembagian ini merugikan, orang Yahudi setuju, tapi orang Arab justru menolak. Dalam ketamakannya, mereka ingin menguasai seluruhnya dan mengusir orang-orang Yahudi. Itu adalah penolakan pertama orang-orang Arab Palestina untuk merdeka. Selanjutnya, sebagai pemegang mandat atas wilayah tersebut, Inggris memberikan kemerdekaan pada Yordania tahun 1946 dan Irak pada tahun 1947. Sedangkan sisa wilayah yang masih bertikai diserahkan pada Liga Bangsa-Bangsa setelah mandatnya habis pada tahun 1947. Sama seperti sebelumnya, pada bulan November 1947, Liga Bangsa-Bangsa menawarkan untuk membentuk dua negara terpisah di wilayah yang bersengketa. Kali ini luas wilayahnya relatif hampir sama karena meningkatnya imigran Yahudi yang datang secara signifikan akibat kekejaman Nazi pada Perang Dunia Kedua. Orang-orang Yahudi setuju pada tawaran ini, tapi orang-orang Arab kembali menolak. Ini adalah penolakan kedua orang Arab Palestina untuk merdeka. Tidak hanya menolak, kali ini orang-orang Arab Palestina dibantu oleh Lebanon, Syria, Yordania, dan Mesir melancarkan perang untuk mengusir orang-orang Yahudi. Hasilnya, mereka kalah dan orang-orang Israel menyatakan kemerdekaan pada tahun 1948. Negara Israel yang baru merdeka ini mencakup semua wilayah yang sudah diberikan kepada mereka menurut mandat Liga Bangsa-Bangsa, ditambah dengan wilayah-wilayah lain yang mereka menangkan dalam perang kemerdekaan, termasuk Yerusalem Barat. Sementara itu, wilayah yang tadinya diperuntukkan bagi Arab Palestina di daerah Gaza dikuasai oleh Mesir, dan di daerah tepi barat dikuasai oleh Yordania. Tapi anehnya, tidak sedikit pun orang-orang Arab Palestina mempersoalkan pendudukan Mesir dan Yordania atas wilayah mereka. Hanya pendudukan oleh Israel saja yang mereka permasalahkan. Ini bukti telak yang menunjukkan bahwa alasan perlawanan orang-orang Arab Palestina bukanlah masalah pendudukan wilayah. Ada faktor lain. Keinginan bangsa Arab untuk mengusir Israel tidak berhenti. Pada tahun 1964, orang-orang Arab Palestina membentuk PLO, Organisasi Pembebasan Palestina, yang salah satu tujuannya adalah untuk menghapuskan negara Israel. Tujuan itu tertulis secara eksplisit di dalam piagam pendirian PLO. Baru tahun 1964 inilah orang-orang Arab Palestina untuk pertama kalinya mengklaim diri mereka sebagai bangsa Palestina. Jadi yang disebut sebagai bangsa Palestina sesungguhnya adalah sebuah bangsa yang lahir pada tahun 1964 dari semangat kebencian terhadap Israel. Ini perlu digarisbawahi karena akan membantu kita memahami mengapa mereka selalu menolak setiap usulan perdamaian. Pada tahun 1967, tiga negara Arab, Mesir, Yordania, dan Syria, merencanakan untuk menyerang Israel. Tapi Israel menyerang lebih dahulu dan secara memalukan negara-negara Arab kalah telak dalam perang 6 hari. Hasilnya, wilayah Israel menjadi 3 kali lipat
termasuk menguasai tepi barat dan Gaza. Israel kemudian menawarkan dua opsi. Yang pertama, mengembalikan Gaza pada Mesir dan tepi barat kepada Yordania untuk perdamaian. Opsi kedua, memberikan kedua wilayah tersebut kepada Arab Palestina yang mulai menyebut diri mereka sebagai bangsa Palestina. Tapi kembali tawaran ini ditolak. Ini adalah penolakan ketiga terhadap kesempatan orang-orang Palestina untuk merdeka. Israel sebaliknya tidak berhenti memberikan kesempatan. Pada tahun 2000, Perdana Menteri Ehud Barak dan Yasser Arafat bertemu di Camp David untuk membicarakan kemerdekaan Palestina dengan menawarkan wilayah Gaza, 94% wilayah tepi barat, dan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Tapi kembali tawaran ini ditolak oleh Yasser Arafat yang memilih meninggalkan perundingan dan melanjutkan terorisme. Ini penolakan yang keempat untuk bangsa Palestina mendapatkan kemerdekaan secara damai. Bangsa yang lahir dari kebencian ini memilih untuk terus melakukan teror. Pada tahun 2005, Israel secara sepihak meninggalkan Gaza dan memberikan wilayah itu sepenuhnya pada orang-orang Palestina. Tapi apa yang terjadi? Bukannya mereka mengambil kesempatan itu untuk membangun kehidupan yang damai di Gaza, tetapi malah menjadikan wilayah tersebut sebagai pusat perlawanan dan basis terorisme. Sepertinya, bangsa Palestina memang tidak ingin merdeka dan hidup berdampingan secara damai dengan Israel. Pada tahun 2008, kembali Israel menawarkan kemerdekaan Palestina. Perdana Menteri Ehud Olmert menawarkan Palestina apa yang sudah ditawarkan di Camp David, ditambah dengan beberapa wilayah lain. Tapi oleh pemimpin PLO Mahmud Abbas, tawaran ini kembali ditolak. Ini penolakan yang kelima dari Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya secara damai. Dari kelima penolakan yang konsisten ini, kesimpulannya cuma satu. Doktrin perjuangan Palestina bukanlah kemerdekaan mereka sebagai bangsa, tapi pemusnahan Israel. Ini doktrin yang sangat jahat dan pasti berasal dari kuasa gelap. Sekarang kita beralih ke Israel. Dari manakah bangsa ini berasal? Kita bisa membaca sejarahnya dalam kitab suci. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, ke utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya." Kitab Kejadian bab 12 ayat 14-15. Jadi tanah yang dimiliki bangsa Israel sesungguhnya adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abram atau Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Sementara itu Israel adalah nama lain dari Yakub, cucu Abraham. Dia memiliki 12 orang anak laki-laki yang nama-namanya kelak menjadi nama dari suku-suku Israel. Dari keturunan Yakub inilah bangsa Israel berasal. Selanjutnya, kurang lebih 1000 tahun sebelum Masehi, bangsa Israel mendirikan kerajaan mereka dengan Saul sebagai rajanya yang pertama, Daud menjadi raja yang kedua, dan Salomo yang ketiga. Ibu kota kerajaan Israel tidak lain adalah Yerusalem